Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ini adalah sesi terakhir ya. Sesi terakhir itu sesi yang menentukan ya. Karena di dalam sesi terakhir itu ada aktivitas atau kegiatan yang harus teman-teman ikuti. Yang namanya adalah evaluasi ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, hari ini adalah hari terakhir kita bertatap muka secara online ya, selama 3 hari ya. Jadi hari terakhir itu adalah hari yang menentukan untuk terbitnya sertifikat ya. Itu. Selanjutnya saya sapa dulu teman-teman kita yang di channel YouTube ya. Selamat malam Mas Jenal Asikin ya. Ada lagi Mas Elvina Raharjo. Maaf kalau saya salah sebut ya. Ada lagi Fangka Fatimuri ya. Ada lagi Nurul Azizah ya. Ada lagi Ika Dian ya. Destiana Bea, Nur Ika, Nurul Azizah. Oh sudah ya. Ananda Sugevi Devianti ya. Selamat malam ya. Selamat datang teman-teman yang ada di channel YouTube ya. Kemudian saya sapa yang ada di Zoom ya. Nah, ini banyak sekali nih. Ini wajahnya kok ceria semua ya. Apa sudah tahu ini apa kunci jawabannya? Ya, ini ada Mbak Triwahyuni kok sama ini backgroundnya dengan siapa ini? Sima Nur Hadi ini kok sama ini ya? Ini apa memang satu tim ini ya? Oke, ya nggak apa-apa ya. Ada lagi, nah ini Mbak Murni Susanti juga sama ini ya backgroundnya ini ya. Oh iya ya, oke. Mbak Fitria juga sama ini, kok sama ya backgroundnya ya? Oke ya. Selamat datang teman-teman ya. Yang ada di Zoom ya. Tidak saya sebut semuanya ya. Ini saya sebut yang ini aja ya, kok sama-sama. Oke, nah ini Sutaroji Selo, ya ini kok sama ini ya. Iya baik. Oke. Baik, untuk menyingkat waktu ya, nanti ada sesi materi ya. Materi ini adalah materi yang ada 2 materi ya, ada conditional formatting dan pivot table ya. Kemudian nanti dilanjut dengan aplikasi. Jadi saya praktekkan, setelah itu nanti tanya jawab ya. Kemudian mudah-mudahan nggak ada tanya jawab ya. Mudah-mudahan langsung ngerjakan kuis ya. Jadi setelah tanya jawab nanti ada acara penutupan ya. Jadi ada pembukaan, ada penutupan ya. Nanti untuk makan dan minumnya di tempatnya masing-masing ya. Ini sudah disediakan sama Mbak Triwahyuni ini kayaknya ya. Ya. Jadi nanti ada penutupan ya. Kemudian dilanjut dengan evaluasi. Jadi yang paling penting yang kita tunggu-tunggu adalah evaluasi. Di mana evaluasi itu nanti ada 2 ini teman-teman. Jadi nanti saya share link ya, akan saya share linknya ke Zoom ya, ke kolom chat Zoom ya, linknya untuk evaluasi. Dan di dalam evaluasi itu ada kuis dan ulasan ya. Jadi saya tekankan ada kuis dan ulasan. Saya harapkan untuk menulis nama dan email ya, nama dan email itu harus sesuai dengan nama yang didaftarkan di prakerja ya. Jadi jangan berbeda ya. Nanti saya khawatir ini dengan beberapa background yang sama nanti namanya sama ya. Tapi enggak lah ya, saya yakin enggak. Jadi kalau sama nanti kalau namanya berbeda, maaf, kalau namanya berbeda nanti mempengaruhi prosesnya daripada terbitnya sertifikat ya. Jadi saya buka kelas beberapa kali ya, ini batch keberapa saya lupa. Itu ada beberapa peserta itu namanya tidak sama ya. Misalnya namanya Nurul Hidayah gitu ya. Maaf kalau saya ada peserta yang namanya Nurul Hidayah. Ternyata di mana itu?
ditulis bukan Nurul Hidayah ya, tapi misalnya NH, saya bingung NH itu apa ya, ternyata kepanjangan dari Nurul Hidayah ya. Mungkin pada saat mendaftarkan di dashboardnya mau belajar apa itu connect langsung ke akun yang aktif ya, seperti itu. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi juga nggak banyak sih, tapi ada 1 atau 2 orang ya. Itu. Kemudian nanti saya beri waktu setelah materi evaluasi ya, saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan evaluasi. Tidak usah terburu-buru teman-teman ya, dikerjakan nyantai ya, sambil ngopi, minum, makan boleh ya. Sambil layak-layak juga boleh ini, seperti siapa ini ya. Ini Mbak Tasya kok gelap ya ini ya. Seperti Mas Edika ini juga layak-layak, boleh ya. Sambil layak-layak di rumah boleh ya, di mana saja boleh ya, namanya online itu ya. Oke. Kalau saya layak-layak ya bahaya nanti nggak selesai ya. Itu ya, jadi saya beri waktu 30 menit untuk dikerjakan. Setelah itu ya paling enggak nanti kita tunggu, mudah-mudahan malam ini selesai ya. Nanti saya proses nilainya ya, hasilnya saya proses. Mudah-mudahan malam ini selesai sehingga terbit sertifikatnya di dashboardnya mau belajar apa ya. Setelah terbit ya, maaf saya salah sebut, setelah saya input nilainya ya, nanti dicek di dashboardnya teman-teman ya, di dashboardnya mau belajar apa. Teman-teman masih ada 1 tugas ya, tugas ini ya. Tugasnya apa? Tugasnya memberi ulasan untuk platform mau belajar apa ya. Jadi memberi ulasan di platform mau belajar apa. Untuk sementara ini masih kami kunci ya, karena sesi materi dan evaluasi kan belum dilalui ya. Jadi ulasan yang ada di dashboard nanti akan terbuka setelah teman-teman mengikuti evaluasi ya. Sekali lagi, ulasan di dashboard mau belajar apa akan saya buka kalau teman-teman sudah mengikuti evaluasi ya, seperti itu. Itu ya. Itu gambarannya untuk kegiatan hari ini ya. Jadi setelah memberikan ulasan, insya Allah akan terbit sertifikatnya ya. Akan terbit sertifikatnya di dashboard mau belajar apa ya. Setelah itu ya, kapan sertifikat di dashboard prakerja itu minimal 3 sampai 5 hari kerja ya. Jadi kalau hari ini kita hitung Sabtu ya, karena Sabtu Minggu itu nggak dihitung ya, berarti ya ngitungnya mulai Senin, Selasa, Rabu. Insya Allah Rabu nanti dicek di dashboardnya prakerja, itu mudah-mudahan sertifikatnya sudah terbit ya, minimal 3 sampai 5 hari. Kalau Rabu belum keluar, ditunggu paling nggak Jumat ya, Jumat nanti dicek di situ. Kalau belum terbit, ya ini ya, silakan datang ke tempat saya ya. Mana rumahnya ya? Bukan datang ya, tapi teman-teman silakan menghubungi pihak. Nanti ada caranya kok ya, nanti ada caranya, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti saya share linknya ya. Nanti saya share linknya di WA Group ya. Sementara WA Group saya kunci dulu biar nggak banyak komen ya. Nanti aja saya buka ya. Jadi kalau teman-teman selama 3 sampai 5 hari kok belum terbit di dashboardnya prakerja ya, silahkan menghubungi pihak mau belajar apa ya. Seperti itu ya. Tapi kalau sertifikatnya di mana? Di dashboardnya mau belajar apa ya, misalnya besok pagi kok belum terbit, silakan menghubungi saya dulu ya, atau menghubungi di WA Group ya. Seperti itu ya. Itu gambarannya jelas ya teman-teman. Untuk ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah nulis di kolom chat ya. Nah, putus-putus suaranya ya. Oke. Coba suara saya apakah putus-putus ini? Putus-putus enggak ini suara saya? Jelas Pak ya. Oke. Bagi yang putus-putus silahkan dicek dulu ya, sinyalnya itu stabil atau tidak.
Oke, baik. Kemudian ini ada ulasannya tentang apa? Ya, ulasan tadi kan sudah saya sampaikan. Dievaluasi itu teman-teman ngerjakan kuis dan ulasan untuk lembaga pelatihan. Untuk lembaga pelatihan. Kemudian setelah selesai mengerjakan evaluasi, ya ditunggu 1 atau 2 jam, ya. Nanti dicek di dashboardnya mau belajar apa di akunnya masing-masing, ya. Itu nanti dicek apakah ulasannya masih terkunci apa sudah dibuka, ya. Kalau masih dikunci, berarti evaluasi memang teman-teman belum mengirim hasilnya, ya. Jadi kita tunggu ya hasilnya, kalau bisa ya nggak usah lama-lama ya, 5 menit selesai kok kuis itu ya. Mau tinggal milih A, B, C, D, E ya. Seperti itu ya. Itu kemudian paling tidak ya saya tunggu ya jam berapa ya enaknya, jam 10 ya, jam 10 atau jam 9 ya, cepet kok itu ya. Nanti ya jam 9 lah, nanti segera dikirim ya, maksimal jam 9 dikirim, nanti saya proses, saya input ya, baru nanti dicek setelah jam 9 apakah dashboardnya mau belajar apa, untuk memberi ulasan itu sudah terbuka atau belum ya. Kalau sudah terbuka, silakan memberi ulasan untuk mau belajar apa. Ya. Boleh mau belajar apa, ditambah lembaga pelatihan, boleh ditambah prakerja, atau pemerintah boleh, ya silakan. Pesan saya, ya, pesan sponsor, berikan ulasan yang terbaik. Ya. Kalau misalnya tidak terbaik, ya berilah ulasan yang sifatnya membangun untuk lembaga pelatihan, untuk mau belajar apa, untuk pemerintah, ya. Ulasan yang membangun ya, bukan ulasan yang ya pokoknya yang kurang bagus lah. Jadi sekali lagi ulasan yang membangun, ya. Seperti itu ya. Itu pesannya sponsor. Oke, baik, itu ya untuk pengantar dari saya. Oh ini ada pertanyaan. Ya nanti saya share di ini ya, di Zoom saya share karena di live YouTube juga ada ya, nanti saya share di sana juga. Dan nanti insya Allah saya share di ini ya, di WA Group ya. Jadi jangan khawatir ya. Bisa dikerjakan pakai HP, boleh pakai komputer, boleh pakai laptop. Tapi ingat, harus ada sinyalnya ya. Harus ada sinyalnya. Baik ya, untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu malam, dan ini malam mingguan ya. Ya. Baru pertama ini saya ngisi kelas malam mingguan ya. Baik, nggak apa-apa lah ya, semangat semuanya. Oke, saya mulai ya teman-teman. Oke, soalnya 10 ya, nggak usah banyak-banyak, 10 saja. Baik, izinkan saya untuk share screen ya, materi hari ini tentang conditional formatting dulu ya. Oke, conditional formatting. Baik, apakah di layar teman-teman sudah muncul tulisan conditional formatting? Kalau sudah silakan ditulis di kolom chat ya. Belum? Oh belum ya? Oke, sorry. Sorry. Baik, apakah sudah muncul conditional formatting? Sudah muncul? Sudah, oke, terima kasih ya. Teman-teman yang ada di channel YouTube, silahkan bisa menyimak materi hari ini tentang conditional formatting ya. Oke. Conditional formatting ya, apa toh conditional formatting itu ya? Conditional formatting itu adalah salah satu fitur ya, atau istilahnya fasilitas yang ada di dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk memberikan format khusus ya, yang digunakan untuk memberikan format khusus pada sel-sel atau daerah tertentu atau ring ya, yang biasa disebut dengan ring, yang ada di tabel Excel.
Dengan menggunakan fitur ini, ya, memungkinkan kita sebagai pengguna atau pemakai Microsoft Excel itu lebih cepat untuk melakukan analisis data atau melakukan pekerjaan di Excel. Ya. Kemudian perlu diingat bahwa conditional formatting ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan dengan cara teman-teman nanti memilih menu ini, ya, memilih menu home, kemudian dipilih conditional formatting, ya. Nah, di dalam conditional formatting ini ada beberapa sub menu yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama ada highlight, ya. Kemudian ada lagi top bottom rules. Kemudian ada lagi data bar, ya. Kemudian color, ya, ada icon, ya. Kemudian ada new, clear, dan manage rule, ya. Nah, nanti yang kita gunakan yang new rule, ya. Oke. Selanjutnya adalah apa itu highlight? Highlight itu adalah digunakan untuk memberikan format khusus pada aturan atau rules yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian top bottom rules itu digunakan untuk memberikan format khusus kepada beberapa data yang mendekati atau memenuhi aturan yang ditentukan. Ada lagi data bar, ya, itu digunakan untuk memberikan format bar, yaitu berupa visualisasi dalam bentuk batang pada sel. Ya. Kemudian color scale itu digunakan untuk memberikan format sel berupa fill warna sesuai pemenuhan aturan data. Dan yang kelima adalah icon set, ya, itu digunakan untuk untuk memberikan format sel berupa ikon tambahan pada sel berdasarkan pemenuhan aturan data. Ya. Ini adalah sub menu daripada conditional formatting, ya. Dan yang terakhir nanti kita menggunakan fasilitas yang namanya new rule, ya. Jadi garis besarnya seperti ini, teman-teman, ya. Jadi pada saat kita membuat misalnya, ya, laporan buku kas, ya, atau laporan keuangan, ya, di sini nanti, ya, teman-teman tinggal menginput misalnya tanggal, ya. Di sini input tanggal. Nanti harapannya ada angka 1, ya. Jadi secara otomatis nanti akan muncul angka 1. Jadi teman-teman nggak perlu input angka 1, ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada uraian, ya, ada transaksi atau uraian di sini. Kemudian uraian di sini, misalnya ini ada debit atau pemasukan, ya. Nanti secara otomatis, misalnya ini ada pemasukan atau debit, ya, di saldo nanti akan muncul secara otomatis, ya, harapannya seperti itu. Atau mungkin ada transaksi kredit, ya, maka di saldo juga akan muncul secara otomatis, harapannya seperti itu. Jadi nomornya muncul secara otomatis, ya, saldonya di sini ada inputan debit atau kredit muncul secara otomatis hasilnya, kemudian akan muncul garis tabelnya secara otomatis, ya. Nah, itu nanti menggunakan fasilitas yang namanya conditional formatting, ya. Itu. Langkahnya nanti yang perlu dilakukan, ya, teman-teman harus membuat judul dulu, ya, di sini judul, kemudian variabel, ya, jadi ada nomor, tanggal, ya, uraian, debit, kredit, dan saldo. Ini contoh sederhana, ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengembangkan, ya, di tempatnya masing-masing, ya. Ini saya buatkan contoh yang sederhana, ya. Kemudian ya, pembelian spidol apa enggak kredit, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. Oke, Mbak Marisa, ya. Oke, sudah memberikan masukan, ya. Ya. Jadi ini contoh saja. Jadi di sini nanti kalau ada inputan misalnya debit, otomatis saldonya akan berubah secara otomatis. Seperti itu, ya. Jadi nanti menggunakan ini menu home, pilih conditional formatting, kemudian dipilih yang new rule, ya.
Kemudian akan muncul ya perintah baru di sini ya. Nanti dipilih yang ini, yang paling bawah ya, yang use ya. Pilih yang use formula ya, dipilih ini. Kemudian di dalam kotak ini nanti dimasukkan sebuah rumus ya, dimasukkan sebuah rumus. Rumusnya apa? Rumusnya sama dengan ya, sama dengan. Jadi rumus di sini itu maksudnya setiap kita menginput maka akan muncul secara otomatis garis tabelnya. Jadi saya menggunakan kata kuncinya di sini adalah tanggal. Jadi B7 kalau kita kembali ke ini ya, ke sel ke data ini, B7 itu adalah tanggal ya. Nah, ini tanggal. Jadi tanggal ini kita jadikan sebagai kunci atau patokan ya. Kuncinya di sini, di tanggal ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita masukkan sama dengan B7. Nah, B7-nya ini nanti dikunci, tapi yang dikunci hanya kolomnya saja. Ya. Jadi crash itu maksudnya dikunci ya. Crash B artinya mengunci kolom B. 7 itu barisnya ya. Tidak sama dengan tanda petik 2 kali ya. Tanda petik 2 kali artinya sama dengan B7 tidak sama dengan kosong ya. Jadi sekali lagi, jika ada inputan dari sel atau kolom B7, maka itu nanti akan muncul secara otomatis garis tabelnya. Seperti itu ya. Setelah itu lanjut ke ini, diklik format ya. Diklik format, setelah itu akan muncul perintah baru di sini ya. Akan muncul seperti ini. Kita pilih border ini ya. Kita pilih border. Selanjutnya kita pilih garisnya, diklik outline langsung ya. Kita klik di sini. Kemudian terakhir diklik OK ya. Terakhir nanti diklik OK ya. Nah, di sini ada OK, diklik saja ya. Berarti nanti sudah kembali lagi ke perintah tadi ya. Terus diklik OK ya. Jadi kita amati di preview ini garisnya sudah kelihatan ya. Nah, kelihatan sekali di sini ya. Terus diklik OK ya. Maka nanti secara otomatis tabelnya di sini akan muncul ya. Seperti itu. Baik, saya akan ini dulu ya. Oke. Saya akan aplikasikan dulu biar teman-teman melihat ya. Oke. Saya aplikasikan dulu. Jadi nanti contohnya seperti ini teman-teman ya. Oke, apakah teman-teman bisa melihat di layarnya ada laporan keuangan? Ada yang bisa membantu? Oh bisa, terima kasih Mas Andi, Mbak Mary ya, Mbak Tasya dan teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih. Contohnya nanti begini teman-teman ya. Ya, saya besarkan sedikit ya. Contohnya begini. Misalnya, tadi ada spidol ya. Ini spidolnya dikredit ya. Ini spidolnya dikredit di pengeluaran ya maksudnya. Misalnya ada transaksi di tanggal 30 April ya, berarti bulan 4, tanggal 30 maaf, tahun 2020. Saya enter ya. Jadi di sini ya, setelah saya input tanggal, maka muncul nomor ya, nomor urut di sini ya, habis 12 13 ya kan. Kemudian akan saya input uraiannya di sini ya, misalnya pemasukan ya, misalnya diterima ya, SPP atas nama Wahyu misalnya ya. Masukan berarti masuk di sini ya, diterima. Misalnya 75.000 ya, kita input, kita enter. Nah, maka di sini otomatis akan muncul saldonya. Ya, akan muncul saldo ya. Itu ya teman-teman yang akan kita bagikan ya. Oke, saya buka di sheet baru ya, di sheet baru ini saya klik. Saya akan membuat contoh laporan atau buku kas ya. Ini kas sederhana ya, misalnya kas ya, misalnya TV Adi Luhur ya, bulan misalnya ini bulan September ya, 2020 ya.
Nah, ini saya input nomor ya. Kemudian saya input tanggal ya. Oke. Coba saya lihat di kolom chat ada pertanyaan enggak ini ya. Oh bisa, oke ya. Tanggal ya. Kemudian saya input uraian ya, atau keterangan boleh ya. Setelah itu saya input pemasukan. Kemudian ada pengeluaran. Kemudian di sebelahnya sini ada saldo ya. Kita atur kolomnya ini seperti pertemuan 1 atau 2 ya. Ini kita geser ke sini kalau mau dikecilkan. Tanggal kalau dilebarkan digeser ke kanan ya. Ini digeser sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, seperti ini ya. Kalau ingin ditengahkan di blok ya, di blok ditengahkan pakai center ini ya. Kemudian misalnya ini boleh ditengahkan juga boleh ini ya, di blok sini sampai sini, kemudian diklik merger. Ya. Ini di blok sampai sini, pilih merger ya. Sama di blok pilih merger. Kalau ingin ditebalkan di blok, pilih ball ini. Ya, oke. Oke, kita input misalnya di sini ada saldo awal ya, atau saldo bulan Agustus ya. Misalnya ini ada saldo di bulan Agustus ya. Ini ada saldo misalnya 2,5 juta ya. Nanti kalau ini mau dirubah atau mau diberi RP ya, masih ingat ya teman-teman. Masuk di number ini ya. Kemudian kita tunggu dulu. Ya, muncul ini ya. Pilih yang accounting ya. Kita pilih accounting. Kemudian simbolnya kita pilih yang rupiah ya. Kita pilih yang rupiah. Kita tunggu ya, kita cari ke bawah ya sampai ketemu RP ya. Nah, ini mendekati ini RP ya yang Indonesia. Kemudian desimal polisnya ini kita buat 0 saja ya. Jadi angka di belakang koma atau desimal itu 0, enggak ada maksudnya ya. Terus di oke. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Sekarang kita mulai menerapkan yang namanya conditional formatting ya. Sebelum membuat tabel kita input dulu ya, misalnya tanggal 1 September itu hari 1 September berarti bulan 9 garis miring tanggal 1 garis miring 2020 ya. Di sini ada transaksi misalnya diterima ya. Diterima bayaran ya, dari toko saya misalnya ya. Kalau di sini diterima berarti masuk di pemasukan ya. Misalnya 2 juta. Di sini nanti ya, di sini nanti di saldo itu akan muncul secara otomatis seperti yang tadi saya jelaskan ya di awal. Nah, di sini teman-teman harus membuat sebuah rumus ya. Rumusnya sebenarnya banyak ya. Bisa kita menggunakan rumus yang paling sederhana. Misalnya begini. Ini saya tulis sama dengan, jadi kalau ngisi saldo ini adalah saldo sebelumnya, jadi saldo di atasnya, ditambah plus ya, ditambah pemasukan, dikurangi pengeluaran ini, ya kan? Ini termasuk rumus yang paling sederhana ya. Terus di enter. Di sini muncul hasilnya ya. Setelah itu mau kita copy ke bawah ya. Bawah ya, misalnya sampai sini ya. Atau boleh di copy ke bawah sampai misalnya diperkirakan ada 30 transaksi ya, boleh. Nah, di sini akan muncul hasilnya ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, padahal di sini di tanggal misalnya tanggal 2 atau mungkin
tanggal setelahnya, di sini belum ada transaksi. Kok di sini sudah muncul? Nah, ini akan akan kelihatan tidak rapi ya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan salah satu fungsi atau rumus logika. Ya. Jadi bisa memanfaatkan salah satu rumus atau fungsi logika. Ya. Jadi saya hapus dulu ya. Jadi logikanya bagaimana? Logikanya begini. Jika ada inputan pemasukan atau inputan pengeluaran, maka saldonya akan berubah. Berubahnya itu adalah saldo sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Ya, kuncinya begitu. Selain itu kosong. Ya. Jadi saya tulis rumusnya sama dengan if, ya, pakai logika, pakai if, atau, ya, berarti pakai or. Ada inputan pemasukan, berarti saya arahkan di sini. Nah, tidak sama dengan kosong. Jadi kalau di sini saya tulis tidak sama dengan kosong, berarti ada inputan, ada nilainya, ada angkanya. Angkanya berapa? Bebas, mau diisi berapapun. Ya. Jadi gini ya. Terus koma, pengeluaran, ini kita arahkan ke sini, tidak sama dengan kosong. Ya. Jadi sama, kalau ada inputan pengeluaran, berapa? Terserah mau diinput berapa ya. Itu tidak sama dengan kosong, maka ya, ini pakai koma ya. Hasilnya adalah saldo sebelumnya ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran ya. Selain itu kosong. Jadi kosongnya di sini menggunakan tanda petik dua kali ya. Bukan 0 lagi, tapi tanda petik dua kali ya, seperti itu. Kalau sudah di enter, nah muncul kan hasilnya. Sama hasilnya dengan yang pertama tadi, menggunakan rumus yang paling sederhana. Hanya saja kalau ini kita copy ke bawah ya, kita copy ke bawah ya, misalnya sampai sini gitu ya. Maka di sini akan kosong, tidak ada hasilnya kan. Nah, kecuali nanti kalau di input di sini ada pemasukan atau mungkin pengeluaran, maka di sini akan muncul secara otomatis. Kita coba ya, misalnya transaksi tanggal 2 ya. Misalnya ada pembelian ya. Buku misalnya ya. Nah, kalau di sini pembelian, transaksinya pembelian berarti masuk di pengeluaran. Misalnya bukunya 50.000 ya. Kita enter, maka di saldo juga akan muncul secara otomatis ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, yang ini sudah. Sekarang kita ganti yang ngasih angka di sini ya, ngasih angka di sini. Jadi ngasih angka di sini sebenarnya teman-teman bisa ya memanfaatkan ya, atau diketik manual misalnya 1, 2, 3 ya dan seterusnya. Itu juga boleh, tapi kita akan mencoba menggunakan cara lain ya. Misalnya kemarin kalau nggak salah sudah ya tentang database ya. Kalau belum ya ini juga bisa pakai ini misalnya ya 1, 2 gitu ya. Terus di blok, ya, di blok, terus di copy ya. Ini juga boleh sebenarnya ya. Hanya saja di sini kan belum ada transaksi ya. Jadi belum ada inputan ya. Ya harapannya kalau belum ada inputan ya di sini belum ada nomor ya. Nah ini nanti teman-teman bisa menggunakan rumus ya, menggunakan rumus. Rumusnya apa? Nah, clue-nya begini. Jika ada inputan tanggal, maka nomor di sini akan muncul ya tanggal sebelumnya ditambah 1 ya. Selain itu kosong. Jadi saya pakai rumus logika ya, sama dengan if, jika ada inputan tanggal berarti saya arahkan ke selnya ini, tidak sama dengan kosong. Nah, jadi kalau tandanya seperti ini, lebih kecil, lebih dari, itu artinya tidak sama dengan. Kosongnya mana? Tanda petik 2 kali ya, ini ya, itu kosong ya. Maka hasilnya adalah
tanggal sebelumnya ditambah 1. Ya. Selain itu, kosong. Nah, ini ya. Terus saya beri tutup kurung. Terus saya enter. Nah, ini. Muncul kan angka 1. Coba kita copy ke bawah ya. Kita copy ke bawah, misalnya transaksinya sampai sini ya, sampai 30 misalnya. Ya. Nah, di sini masih kosong ya. Nah, kecuali nomor 2. Karena di nomor 2 ini sudah ada inputan ya. Kita coba nomor sini ya misalnya. Transaksi tanggal 2 sama ya. Tanggal 2 misalnya bulan 9 tanggal 2 tahun 2020 ya. Nah, maka akan muncul nomor 3. Misalnya transaksinya di sini pemasukan ya. Misalnya diterima pelunasan dari toko deal ya. Misalnya begini. Misalnya 5 juta ya. Jadi di sini akan muncul saldonya secara otomatis ya, seperti itu. Baik, ya, saya lanjutkan ke cara pembuatan tabelnya ya. Langkah yang pertama di sini kita buat dulu yang ini dulu ya, teman-teman. Nah, ini yang atas dulu ya, kita buat tabel menggunakan ini menu home, pilih border ini ya. Nah, misalnya garisnya yang ini ya. Oke. Atau mungkin di sini diberi warna juga boleh ya. Di blok dulu pilih fill ya, fill color ini ya. Kita pilih misalnya hijau ini ya. Oke, kita tebalkan hurufnya. Oke. Kemudian selanjutnya kita mulai bekerja menggunakan conditional formatting ya. Nah, ini kita blok dulu sampai bawah ya. Nah, misalnya bebas ini ya, jadi ngebloknya bebas sampai bawah sendiri juga boleh, atau mungkin sampai 40 sini juga boleh ya. Oke. Kemudian kita klik ini menu home ya, menu home, kemudian dipilih conditional formatting ya, pilih new ini ya, kemudian dipilih yang paling bawah sendiri ini ya, use a formula to determine which cell to format ya, ini ya. Kemudian di kotaknya ini kita masukkan rumus. Rumusnya apa? Sama dengan ya. Jadi kalau ada inputan tanggal ya, kita arahkan di sini tanggal ini ya. Nah, kemudian jangan lupa yang kita kunci itu adalah ini kolomnya saja ya. Yang baris tidak usah. Berarti dolarnya ini ada tanda dolar ini kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi yang dikunci adalah kolomnya saja ya. Jadi di sini ada dolar B7, artinya yang dikunci adalah kolom B ya. Tidak sama dengan kosong ya. Jadi tidak sama dengan kosong itu artinya ya ada inputan. Inputannya apa? Bebas ya. Di sini ada tanggal ya. Terus diklik format ini. Kemudian dipilih border ya. Kemudian dipilih outline ya, seperti ini. Ini garis boleh dirubah ya, boleh dikasih warna juga. Tapi saya pilih yang warna hitam saja ya. Kemudian diklik OK ya. Terakhir diklik OK ya. Ah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, itu ya. Cara membuat ini tabel ya, menggunakan fasilitas conditional formatting ya. Kemudian kita coba misalnya tanggal 3 ya, jadi bulan 9 tanggal 3 tahun 2020 ya, kita enter. Nah, jadi di sini tanggal juga akan muncul secara otomatis ya. Misalnya ada transaksi sini diterima ya, pelunasan dari toko Siska misalnya ya. Misalnya 2.500.000. Di saldo akan muncul secara otomatis ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, coba saya buka kolom chatnya ya. Kolom chatnya. Oke, ini banyak sekali ya pertanyaan. Oke. Oh ya Pak, saya pernah lihat untuk nomor pakai row sama dengan row.
Boleh ya, pakai row boleh ya. Pakai row boleh ya. Terus, Pak, bagaimana jika satu tanggal banyak transaksi? Boleh ditulis ya. Misalnya transaksinya banyak. Hanya saja transaksi itu kan mungkin beda toko ya, atau beda nomor transaksinya ya, seperti itu. Jadi boleh ya, kalau misalnya tanggalnya transaksinya berbeda-beda, tanggalnya boleh ditulis misalnya ditulis semua ya, dengan tanggal yang sama ya, seperti itu. Apakah sama formatnya bisa otomatis ya? Jadi di sini kalau ada inputan tanggal berarti ya ditulis kalau tanggalnya ditulis sama otomatis ya nanti akan keluar. Tapi kalau misalnya hanya ditulis karena ini ya transaksinya banyak, tanggalnya sama, berarti yang kita kunci bukan kolom tanggal, tapi apa? Kolom transaksi. Bedanya begitu ya. Jadi kalau ini saya contohkan menggunakan ini transaksi yang misalnya tanggal transaksinya berbeda, tapi saya input tanggalnya sama ya. Tapi tetap saya input ya untuk tanggalnya. Jadi sekali lagi kalau misalnya di sini ada pertanyaan dari Oppo A83 ya. Ini kalau misalnya bahwa tanggalnya sama, cukup ditulis satu aja, boleh ya. Nah, berarti yang dijadikan rumus di sini bukan tanggal, tapi apa? Transaksi atau ureannya ya, seperti itu ya. Sama, boleh kok. Ya. Misalnya begini ya, ini kan sama tanggalnya ya. Berarti kita rubah aja yang ini ya, yang ini ya, ureannya sini ya. Tinggal rubah aja kan, akan muncul kan. Nah, misalnya ini tanggalnya sama ya, ya boleh seperti itu ya. Jadi tinggal ngopi aja ya kan tetap ya, tetap di sini kan kalau ada transaksi kan ada nomornya kan gitu ya. Tapi tanggalnya sama ya. Jadi nggak perlu ditulis ya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi di sini yang kita jadikan tadi contohnya adalah satu tanggal satu transaksi ya. Jadi saya input tanggalnya yang walaupun tanggalnya sama tetap saya input tanggalnya ya, seperti itu. Akhirnya bisa masuk lagi. Oh ya. Oke, saya lanjutkan. Oh ya, ini yang dikunci kolomnya saja, Pak. Oh ya. Jadi yang dikunci pada saat kita menggunakan conditional formatting kolomnya saja. Kenapa? Karena di sini inputnya nanti kan ke bawah ya. Jadi yang kita input kan ke bawah. Lah ke bawah ini kan barisnya. Lah barisnya itu kan beda-beda ya. Kalau kolomnya tetap sama, yaitu menggunakan kolom B, maka yang dikunci adalah kolomnya saja. Kalau barisnya nanti dikunci, tidak akan muncul garisnya. Ya, seperti itu ya. Jadi yang dikunci hanya kolomnya saja, yang depan ya, yang kolom B. Kalau barisnya tidak perlu ya. Oke. Pak, bagaimana dengan data bar? Data bar ya. Boleh juga ya. Tolong diulang rumus awal Pak, saldo pemasukan pengeluaran. Oh ya. Kalau saldo pengeluaran di sini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan rumus sederhana ya. Ini saya hapus dulu aja ya. Jadi teman-teman bisa ya menggunakan sama dengan ini ya, saldo ini ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Boleh ya. Ini namanya rumus sederhana ya. Di copy ya, di copy begitu ya. Nah, seperti ini ya. Di copy muncul juga di sini ya. Muncul juga. Muncul hasilnya ya. Kita copy ke bawah misalnya ya. Nah, muncul. Padahal di sini kan belum ada inputan. Maka kita pakai cara lain. Nah, kita pakai cara lain. Caranya apa? Pakai logika. Jadi sama dengan if ya. Or jika ya ada inputan pemasukan tidak sama dengan kosong atau pengeluaran tidak sama dengan kosong, maka
Hasilnya adalah saldo ini ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran ya. Ini saya pindah dulu. Pengeluaran ya. Selain itu kosong. Nah, ini ya. Tutup kurung. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini pakai logika ya. Kita copy. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman bertanya ya, ini kok nggak muncul garisnya? Ya, karena tadi pada saat kita mengunci, yang kita jadi patokan kan tanggalnya ya. Berarti kita ganti patokannya bukan tanggal ya. Oke, saya rubah dulu aja. Misalnya tadi sampai 4 dulu ya. Oke, ini kita ganti aja ya. Kita ganti aja. Nah, caranya begini teman-teman ya. Nah, tadi conditional formatting ya. Ini kita clear dulu ya, kita clear ya, kita hapus dulu ya. Nah, kita hapus dulu karena ini ada perubahan tadi ya. Oke. Karena yang di sini kan ada tanggal yang kosong, maka tidak akan muncul garis tabelnya. Maka kita pindah ke uraian ya. Pilih conditional formatting, pilih new ya. Kemudian pilih yang use ya. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan ya. Jadi yang kita masukkan nanti sama dengan ini aja, yang uraian aja ya. Yang ini. Karena apa? Karena dikhawatirkan nanti kalau nggak ada transaksi tanggal ya nggak akan muncul garisnya ya. Jadi yang kita jadikan kunci nanti di uraian ya. Oke. Kemudian di sini kan ada dolar ya. Jadi dolar C, dolar 7. Itu artinya mengunci sel C7 ya. Kalau selnya ini dikunci, maka nggak akan muncul garisnya. Jadi yang kita kunci nanti hanya yang kolomnya saja ya. Jadi yang barisnya itu tidak perlu dikunci ya, itu. Tidak sama dengan kosong. Nah, ini ya. Tidak sama dengan kosong. Kemudian di klik format jangan lupa pilih border ya, pilih garisnya ini terus di oke ya, terus di oke lagi. Nah, maka akan muncul di sini kan. Ya. Seperti itu ya. Oke, kita coba di sini misalnya ada transaksi di tanggal 3 ya, sama ya, misalnya tanggal sama, tapi diterima misalnya ya, pelunasan dari toko Melati misalnya ya, kita enter. Nah, maka di sini juga akan muncul garis tabelnya. Hanya saja tadi ini yang kita kunci, ya ini belum di copy ya tadi ya, A6 C7 ya. Nah, muncul ya di sini. Jadi ini kita copy ke bawah misalnya ya. Jadi kalau belum ada transaksi di sini ya, maka di sini juga belum muncul nomornya, kemudian garis tabelnya ya. Seperti itu. Ada lagi enggak ini? Rumus saldo sudah ya tadi ya. Oke, ya ini sudah ditulis sama Mas Temi. Terima kasih Mas Temi ya. Oke. Oke ya. Nanti bisa melihat ini ya. Oke. Ya. Oke. Nanti bisa dilihat di rekodnya ya, teman-teman. Oke. Oke. Itu tentang conditional formatting ya. Oke. Ya. Sekarang saya lanjutkan, tapi sebelum saya lanjutkan, saya izin minum dulu ya. Minum dulu. Teman-teman boleh minum dulu ya, silakan. Jadi minumnya di rumahnya masing-masing ya. Oke, saya lanjutkan materi yang kedua tentang pivot table ya. Oke, izinkan saya share materi pivot table ya. Ya. Baik, saya ingin bertanya, apakah di layar teman-teman sudah muncul pivot table ya? Sudah muncul belum? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Lina ya. Mas Putu ya, Mbak Diah ya. Oke. Saya mulai ya pivot table. Pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang mana di dalamnya ya, di dalam waktu yang singkat kita itu dapat menampilkan ringkasan data dengan jumlah yang besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda.
serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Ya. Kemudian, jika Anda memiliki data yang terdiri dari banyak kolom atau file, tentunya dari data tersebut perlu untuk dibaca. Ya. Kemudian bisa diartikan atau bisa disimpulkan dari data tersebut. Ya. Itu biasanya digunakan untuk para marketing, ya, biasanya seperti itu. Jadi untuk menganalisa, ya, atau bisa digunakan oleh toko, ya. Jadi dianalisa, atau mungkin distributor, ya, dianalisa. Misalnya penjualannya selama bulan ini yang laris itu apa, ya, seperti itu. Coba kita amati ya di sini, teman-teman. Ini ada data satu, ya. Nah, data satu itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi ada nama toko, ada nama barang, ada jumlah penjualan, ya. Terus ada toko satu lagi, toko dua, ya. Terus ada lagi sampai toko 5, ya. Kemudian di sebelahnya ini ada tabel 2, ya. Di dalam tabel 2 ini, ya, ini mengambil data dari sini, ya, teman-teman. Mengambil data dari tabel 1 ini, ya. Jadi sekali lagi, tabel 2 ini mengambil data dari tabel 1. Coba, sekarang diamati, dibaca antara tabel 1 dengan tabel 2, itu menurut teman-teman lebih cepat mana kalau ingin merumuskan atau membuat sebuah kesimpulan? Siapa yang bisa membantu kira-kira? Tabel 2, ya, terima kasih Mas Nono, Mas Khairul, ya. Oke, Mbak Nia, Mbak Hagaina, Mbak Linda, ya, tabel 2. Oke, terima kasih. Ya, memang, ya. Terima kasih semuanya yang sudah membantu. Jadi sekali lagi kalau kita membaca tabel ini lebih cepat tabel 2, ya. Jadi contohnya begini, ini ada toko 1, ya. Kemudian di sini ada row label, ini barangnya, nama barangnya, di sini ada L120, 1800, L300, dan seterusnya. Nah, di toko 1 ini penjualan L1800-nya sekian, ya, 30 juta selama 1 bulan misalnya. Ya. L300-nya 15 juta, L310-nya 20 juta. Di total 65 juta untuk toko 1. Selanjutnya toko 2, nah, seperti ini, ya. Toko 3, toko 4, toko 5, sampai di total secara keseluruhan. Ketemu, nah ini totalnya, ya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin baca tabel, menganalisa tabel, lebih cepat menggunakan tabel 2. Nah, berarti teman-teman harus menggunakan salah satu fasilitas atau fitur yang ada di Excel, yaitu yang namanya pivot table ini. Ya. Selanjutnya, manfaatnya apa? Nah, ini banyak sekali, ya. Untuk membuat penyajian data, ya, untuk memindahkan file, ya, untuk menentukan file, ya, melakukan kalkulasi, melakukan filter, ya, kemudian membuat laporan dalam bentuk lain, ya, atau membuat pivot chart, ya. Jadi pivot chart itu ya seperti tadi itu, ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, pastikan tidak ada baris atau kolom yang kosong, ya. Jadi di dalam tabel Indo itu tidak ada yang kosong, ya. Kemudian setiap kolom pada data sumber harus mempunyai nama yang unik, ya. Unik itu maksudnya usahakan satu kata, ya. Nggak usah banyak-banyak, ya. Minimal 2 kata lah, ya. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan merge cell, ya. Jadi dalam satu variabel, ya, atau file, ya, itu harus satu sel, ya. Contohnya tadi, misalnya nama toko, nah itu diletakkan dalam satu sel. Atau mungkin nama barang, nah itu diletakkan dalam satu sel. Kemudian yang keempat, tipe data pada setiap kolom itu harus sama. Misalnya tadi, ya, nama toko, ya, toko 1, toko 2, ya. Seperti itu. Misalnya toko A, toko B, ya, atau mungkin toko Mawar, toko Melati, dan seterusnya. Kemudian sangat dianjurkan menerapkan format table, ya. Jadi format table bisa dimanfaatkan, ya. Tapi kalau tidak menggunakan format table juga tidak masalah, ya.
menggunakan tabel biasa juga tidak masalah. Kemudian yang terakhir, selain mengatur sumber data sebagai format tabel, Anda juga bisa menerapkan yang namanya define ring. Artinya memberi nama sebuah ring, ya. Itu namanya define ring. Oke, langkah-langkahnya nanti bagaimana? Yang pertama, teman-teman harus punya data induk dulu ya. Harus punya ya. Contohnya seperti ini ya. Ada tabel pembelian barang toko X ya. Ini ada tanggal, ada barang, ada distributor, bulan, tahun ya, jumlah, harga, dan total ya. Kemudian setelah itu diklik ini, setelah diblok ya, diklik menu insert, pilih pivot table ya. Kemudian akan muncul perintah baru di sini ya. Select table artinya daerah atau ring yang akan dibuat pivot table ya. Jadi harus diblok dulu. Berhubung tadi sudah diblok, maka akan muncul di sini ya daerahnya. Kemudian yang kedua, choose where you want ya. Artinya hasil daripada pivot table itu nanti diletakkan di mana? Apakah di new sheet, artinya di lembar kerja baru atau di lembar kerja sheet baru, atau mungkin diletakkan di ini satu sheet dengan data induknya ya. Ini boleh, pakai ini boleh, pakai existing boleh. Kemudian diklik OK. Ya. Setelah diklik OK, maka akan muncul menu atau perintah baru ya di sini. Ada dua tampilan. Yang pertama bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk pivot table. Kemudian yang kedua bentuk pivot table file ya seperti ini. Ya. Jadi ada dua tampilan nanti. Teman-teman nggak usah bingung ya. Setelah itu kita pilih ya, ini kita pilih data-data apa yang akan kita masukkan di sini, di filter ya, atau di row, atau di kolom, atau di value. Ya, kita pilih dulu, kita checklist ya namanya. Kita centang atau kita checklist. Setelah itu ya, setelah dicentang-centang ya, kita arahkan ya, misalnya filter ya. Di sini kebetulan untuk filter ini kita masukkan data tentang distributor ya. Berarti nanti langkahnya dari distributor ini digeser, masukkan ke ini ke filter ya. Kemudian row ini tentang baris, baris ya. Berarti barang ini tarik, masukkan di row ya. Kemudian kolom ini tahun, berarti tahun tarik, masukkan di kolom. Value berhubungan dengan angka, berarti dari jumlah atau mungkin harga atau total ya. Masukkan di value. Jadi sekali lagi value itu adalah data yang berhubungan dengan angka. Ya. Selanjutnya, setelah diklik OK, muncul nanti hasilnya seperti ini. Ya. Ini adalah contoh hasil daripada pivot table. Ya. Oke. Saya aplikasikan dulu ya teman-teman. Biar nanti teman-teman bisa melihat atau bisa praktek ya yang sudah menyiapkan perangkatnya ya. Oke, saya praktekkan dulu pivot table ya. Pivot table. Baik. Apakah teman-teman melihat ini layar Excel ya? Ada yang membantu? Ada. Oke, terima kasih Mas Faktur, Mbak Reni ya, Mas Putu, Mbak Putu maaf, Mbak Nia ya, dan lain-lain. Oke, jadi nanti kita akan membuat seperti ini ya teman-teman. Jadi langkah yang pertama, teman-teman harus punya data dulu ya, contohnya seperti ini ya. Ini contoh saja, nanti teman-teman bisa mengembangkan ya. Setelah itu kita pilih yang namanya ini insert ya, menu insert. Setelah dipilih menu insert, selanjutnya dipilih pivot table. Nah, ini ada pilihan pivot table ya. Maka akan muncul ya perintah baru seperti ini ya. Nah, berhubung tadi sudah kita blok, maka muncul di sini ya
ringnya atau tabelnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini choose where, artinya hasil pivot table nanti ditaruh atau diletakkan di mana? Apakah new worksheet atau di existing? Boleh ya. Misalnya saya letakkan satu sheet dengan data ini ya. Berarti saya pilih yang existing ini ya. Kita klik di sini, diletakkan di mana? Misalnya di sini ya, kita klik aja di sini ya. Boleh disorot, boleh ya, satu aja juga boleh. Ya. Terus diklik OK. Nah, muncul ya, ada apa ini? Ada pivot table dan ada pivot table files. Ya. Jadi artinya nanti hasil pivot table diletakkan di sini ya, hasilnya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita checklist dulu ini, mulai nama barang ya, nama toko, kota ya, kemudian nama barang ya, mungkin jumlah ya, seperti itu. Setelah itu kita bisa mengaturnya, misalnya ya, untuk filter ini saya masukkan kota ya, misalnya ya. Jadi kota ini yang ada di row ini kita pindah, kita tarik ke atas ini, ya, seperti itu. Kemudian kolom itu pembacaan secara kolom ya. Jadi kolom itu artinya dibaca ke samping ya, itu namanya kolom. Misalnya apa ya? Misalnya toko. Nah, berarti dari ini yang di row ini kita tarik ya, nama toko ini kita taruh di sini kolom ya. Terus untuk baris row ini nama barang ya, seperti ini ya, nama barang. Terus value itu berhubungan dengan angka. Ya, seperti itu. Kalau sudah diklik di sini ya, atau ini di close saja. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Nah, ini ya. Dari sini teman-teman mungkin bisa memberi tabel yang lain juga boleh. Atau mungkin tabelnya biarkan seperti ini juga boleh ya teman-teman. Jadi nggak perlu dikasih tabel juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ternyata di sini kok ada ini ya. Nah, ini boleh dihapus saja yang bawah ini ya. Nah, dihapus. Di remove ya ini. Sorry. Nah, tadi ngebloknya, coba ini saya ulangi lagi, ngebloknya dari sini aja ya. Jadi grand totalnya tidak perlu ya. Biar nggak muncul seperti ini, saya ulangi, insert, pilih pivot table ya. Ini daerahnya, kita taruh di satu sheet ini ya. Misalnya kita letakkan di bawah sini, kita klik aja, terus di OK. Ya. Kemudian di checklist ini ya, di checklist. Kemudian nama toko kita taruh misalnya di kolom, boleh ya. Kemudian row-nya ini nama barang boleh ya. Untuk value jumlah boleh ya. Jadi ini tergantung dari kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk pivot table tergantung dari keinginan kita. Misalnya kolomnya nama barang boleh, tidak masalah ya. Kita pindah nama tokonya, kita geser ke row. Nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, saya kembalikan lagi. Ya. Oke, kalau sudah saya close ini ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Itu teman-teman tentang materi pivot table ya. Jadi ini biasanya digunakan oleh marketing ya atau toko ya biasanya. Nah, tujuannya ya untuk membuat suatu kesimpulan atau analisa data sehingga keputusan itu sangat cepat ya. Seperti itu ya. Baik, saya beri waktu untuk sesi tanya jawab. Ya boleh, jadi filternya boleh dihilangkan ya. Jadi tadi nama kota dihilangkan filternya, maka juga akan terhapus ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Silahkan, saya beri waktu. Silahkan, ada pertanyaan? Ini kayaknya sudah semangat untuk mengerjakan kuis ya. Ya, untuk conditional formatting nanti saya kirim ini ya materinya dan videonya ya, teman-teman nggak usah khawatir ya.
Oke, semangat Pak ya, saya semangat. Ya. Teman-teman yang harus semangat ya, kan harus mengerjakan kuis ya. Oke, kayaknya sudah nggak ada pertanyaan ini ya. Baik, sudah jam 8 lebih 05 ya. Baik, untuk materi insya Allah sudah ya. Saya lanjutkan di penutupan ya. Jadi penutupan dulu, setelah itu nanti evaluasi ya. Teman-teman yang saya banggakan ya, dan saya hormati. Pertama jelas saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Ini pesertanya yang di mana? Di Zoom ini 99 ya. Kalau di YouTube berapa ini? 42 ya. Nah, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman yang di live YouTube ya, masih join ya. Kemudian tidak lupa ya, saya mohon maaf apabila dalam pemberian materi ya, mulai dari kata-kata atau mungkin sambutan saya ya, atau mungkin ini kok ini ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Silahkan teman-teman kalau ada kendala, kesulitan, silahkan bisa tanya-tanya ya. Bahkan tadi saya pantau ya, saya lihat di grup WA ya, nanti grupnya dihapus enggak? Jadi monggo kalau teman-teman mau lanjut ya silahkan ya, mau keluar juga silahkan. Saya tidak memaksa ya, seperti itu. Tapi ada ya, yang sudah keluar suruh masukkan lagi ya, saya masukkan ya. Keluar masuk ya, seperti itu. Tidak apa-apa ya. Itu ya. Kemudian silahkan nanti dikerjakan evaluasinya ya. Pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru ya. Nilai tidak mempengaruhi daripada terbitnya sertifikat ya. Nilainya 100 ya sertifikatnya terbit. Nilainya misalnya 75 ya tetap terbit, 50 terbit ya, 30 ya tetap terbit, 10 ya tetap terbit ya. Pokoknya jangan 0 ya. 0 itu berarti kan sama dengan tidak ini ya, ya mungkin pemberian materinya ya, atau mungkin nggak pernah mengikuti materi ya. Tapi saya yakin kok teman-teman bisa mengerjakan semuanya kan. Dan soalnya itu nggak sulit kok ya, semua itu ada di materi yang saya berikan ya, seperti itu. Tolong pesan saya dikerjakan dengan jujur ya, ya namanya ujian itu kan ya harus jujur ya, harus jangan apa ya, ya harus melihat kemampuan kita ya. Jadi silakan dikerjakan dengan jujur, teliti ya, itu pesan dari saya. Kemudian apalagi ya? Kayaknya sudah ya, sudah semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semuanya ya. Nanti bisa WA-an juga boleh ya, silahkan. Kemudian akan saya share ya ini untuk linknya ya. Saya share linknya dulu ya. Saya kopikan dulu ya buat teman-teman. Silahkan nanti dikerjakan ya. Sebentar. Baik, saya share ya teman-teman, silakan nanti bisa dilihat di sana, di kolom chat ya. Saya share juga nanti di grup ya teman-teman, nggak usah khawatir. Ya. Ditunggu dulu. Ya. Oke, untuk evaluasi linknya sudah saya share di grup, di kolom chat ya, silahkan nanti dicoba. Passwordnya itu ya, sudah saya tulis di situ ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap semangat teman-teman ya, salam sukses untuk semuanya ya. Sekali lagi saya mohon maaf ya, untuk pertemuan hari ini, sesi yang ketiga ya. Oh ya, ini ada pertanyaan. Sertifikatnya dicantumkan nilai, tidak ada ya, nilai tidak ada. Tapi kalau di dashboard nanti ada ya, nilainya berapa itu ada ya. Itu ya. Tapi kalau di sertifikat tidak ada ya nilainya. Nanti kasihan yang nilainya
tidak ini ya. Oke, selamat mengerjakan teman-teman ya. Sukses untuk semuanya. Saya akhiri untuk sesi terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.